Oke, tes. Kedengaran ya suaranya? Teman-teman dari mata kuliah Legal Drafting atau Teori Perancangan Hukum, saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan saya pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau pelaksanaan kuliah Legal Drafting ini terpaksa agak diundur, karena memang saya waktu Senin itu sedang lagi sibuk-sibuknya persiapan AMI atau audit mutu internal, jadi terpaksa videonya saya skip untuk di kemudian hari. Karena memang untuk buat video itu butuh persiapan yang cukup banyak. Oke. Berkaitan dengan perkuliahan kita yang minggu kemarin, saya hanya sekedar memberikan gambaran singkat tentang apa sih itu legal drafting. Nah, memang kalau kita bicara mengenai legal drafting itu cukup banyak yang harus dibahas. Tapi memang profil lulusannya kita salah satunya adalah menjadi seorang legal drafter, jadi mau nggak mau kalian harus mendalaminya. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung aja masuk ke materi. Share screen. Nah, kemarin itu sampai mana ya? Kemarin kayaknya sampai ini ya. Oke, ini hanya sekedar intermezzo singkat aja. Jadi, pada dasarnya itu kalau misalnya pemerintah dalam membuat undang-undang, itu harus memperhatikan 4 momentum. Ya, ini 4 hal yang harus diperhatikan dalam membuat undang-undang. Momennya pas nggak nih? Pertama ya jelas momentum ideal real. Ya ini yang dalam membentuk undang-undang baru itu berdasarkan filsafat bangsa, berdasarkan dengan hal-hal yang sifatnya ideal dalam membuat undang-undang. Dan yang kedua itu juga harus bersifat aspiratif. Ini memang benar-benar yang rakyat pengenin. Rakyat pengennya ini seperti itu. Bukan kayak yang kemarin undang-undang ini ya, Ciptaker ya yang pernah saya bahas sebelumnya. Undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini banyak yang protes. Kenapa? Ya simpel aja. Bukan karena kurang efektif, tapi karena memang masyarakat tidak mengendakinya. Makanya muncullah protes-protes terhadap Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang alhamdulillah kalau sampai sekarang ini kayaknya masih belum disahkan. Tolong dikoreksi ya, barangkali udah. Tapi sepengetahuan saya belum disahkan sampai sekarang. Ini makanya pemerintah dalam membuat undang-undang atau dalam hal ini mengesahkan undang-undang itu harus memperhatikan momentum aspiratifnya bahwa ini benar-benar masyarakat butuhkan. Nah, next adalah momentum yang sifatnya normatif. Ini sangat sentral dalam rangka penerimaannya karena dia tuh harus mencerminkan nilai keadilan, bermanfaat dan pastian hukum. Oke. Itu normatif. Dan juga terakhir adalah momentum teknis. Jadi dalam membentuk undang-undang ini harus dikerjakan oleh orang-orang yang benar-benar ahli pada bidang tersebut dan harus mampu membuat outline-nya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa dalam membuat legal drafting ini, seorang legal drafter itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena mereka memang sudah memiliki kompetensi pada bidang tersebut dan juga dalam membuat undang-undang tadi mengundang para ahli-ahli yang memang memiliki kompetensi pada bidang tersebut. Inilah gunanya para akademisi. Ambil contoh, undang-undang pertambangan. Tidak boleh ini ya, sekali lagi tidak boleh cuman berpegang pada keahlian para anggota DPR. Karena mohon maaf, anggota DPR kan kita sama-sama tahu ya, banyak yang memiliki pendidikan yang agak yang rendah seperti itu, yang inilah kita sama-sama tahu kayak gimana pendidikan anggota DPR. Maka dari itu memang membutuhkan ya anggota DPR kan nggak mungkin ahli pada semua bidang ya. Maka dari itu membutuhkan ahli dari bidang yang dimaksud tersebut. Ahli pertambangan misalnya. Maka dari itu ini penting. Kalau misalnya yang buat itu bukan ahlinya, otomatis masyarakat akan meragukan apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan yang udah efektif belum. Anggaplah kalau saya ambil contoh orang yang belum pernah buat nasi goreng tiba-tiba buat nasi goreng, kan masih akan ragu, enak nggak nih, seperti itu momentum teknis.
Sekarang kita akan langsung aja lanjut ke bagian teknisnya ya. Ini saya ambil dari JTIH KPU Go ID. Nah, jadi pada dasarnya yang akan kita bahas ini nih mencakup 4 hal. Jenis peraturannya apa, pengertian peraturan itu sendiri, tata urutannya, sama sistematika peraturannya. Yang akan kita bahas selama 2 pertemuan. Oke. Nah, kita bahas dulu pertamanya. Jadi, jenis peraturan itu kayak apa aja sih? Kita bicara mengenai sifatnya dulu ya. Nah, yang pertama itu adalah ada peraturan yang sifatnya mengatur, atau dalam hal ini pengaturan, yang bahasa Belandanya adalah regeling. Ketentuan ini yang bersifat umum, abstrak, mengikat semua orang dan berlaku terus-menerus, kecuali ada yang ganti. Peraturan contohnya apa? Undang-undang korupsi, undang-undang perbankan, undang-undang apalagi. Itu bersifat umum, abstrak, mengikat semua orang, nggak cuman orang-orang tertentu. Ada lagi yang bersifat penetapan. Ketentuan ini yang bersifat individual atau merujuk pada suatu kalangan tertentu, bersifat konkret dan final. Contohnya keputusan apa? Ya dalam hal ini bisa kayak misalnya ini Kemenristek Dikti, keputusan Menteri Ristek Dikti. Keputusan Menteri Ristek Dikti nomor 19 tahun 2020 itu salah satunya membahas mengenai ketentuan bahwa kalau misalnya dosen kalau mau S3, kalau mau sertifikasi dosen itu harus minimal pendidikannya S3. Nah, artinya apa? Dalam keputusan Menteri Ristek Dikti ini bersifat individual, yakni cuman merujuk pada satu kalangan tertentu. Dalam hal ini adalah dosen. Kemenristek Dikti ya, keputusan Menteri Ristek Dikti. Bersifat konkret dan final, jelas ya. Terus juga nggak bisa digugat. Sifatnya ya langsung berakhir begitu saja. Nah, ini adalah keputusan. Keputusan ini sama halnya dengan yang di atas tadi, juga bisa digugat PT UN. 2 ini ya, nomor 1 dan 2 ini, ketika masyarakat tidak merasa ini nggak benar nih, bisa digugat di kalau misalnya yang regeling ini di pengadilan MK, ya regeling ini di MK, diuji diuji undang-undangnya di MK. Kalau yang basiking atau keputusan ini di gugatan PT UN karena dia bersifat individual. Oke ya. Kalau yang regeling gugatan MK, kalau penetapan di ini yang bersifat individual. Oke. Langsung aja saya bahas dulu sebelum kita lanjut. Kita hari ini akan adakan sebuah game sederhana. Gamenya apa? Sederhana aja sih. Saya minta coba kalian berikan saya contoh putusan yang putusan gugatan atas sebuah peraturan yang sifat peraturan regeling ya, yang di gugatan MK itu. Cukup berikan nomor putusannya saja beserta isi gugatannya tentang apa. Dan itu satu ya. Terus kemudian contoh penetapan basiking, contoh gugatan yang sifatnya basiking, kayak apa? Gugatan yang sifatnya di PT UN ya. Silahkan kalian cari. Oke, sebelumnya saya infokan juga, untuk perkuliahan kita yang kita laksanakan hari ini, jangka waktunya cukup panjang. Berapa lama? Dari jam, saya langsung aja ya saya bataskan, 6 jam. Cukup lama waktunya, jadi silahkan cari. Jadi apa tadi? Contoh, untuk yang nomor 1, untuk yang ganjil, adalah regeling, contoh gugatan MK, kalian bisa browsing-browsing, contoh gugatan MK di MK Go ID, dan juga contoh penetapan basiking untuk yang genap. Jadi hari ini ada 2 soal ya. Ini soal yang pertama. Oke, soal yang pertama adalah contoh gugatan regeling dan contoh gugatan basiking. Regeling untuk yang ganjil, basiking untuk yang genap. Oke, itu pertanyaan pertama. Nah, selain 2 hal ini juga kita mengenal vonis. Ini merupakan bahasa Indonesia adalah tetapan.
Jadi ini untuk merujuk pada sebuah keputusan yang diterapkan, yang dikeluarkan oleh hakim yang menghasilkan putusan atau vonis. Contohnya jelas, keputusan pengadilan. Misalnya mungkin si Fikri, dia mencuri di penjara. Keluar putusannya kan, vonis pengadilan bahwa dia dinyatakan dihukum penjara 2 tahun. Sorry ya Fikri, seperti itu. Itu adalah vonis. Oke, udah 3 berarti ya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai bentuknya, nah, ada yang sifatnya tertulis, ini peraturan ya. Kita sama-sama tahu kalau peraturan yang tertulis itu yang udah sering kalian hafal, yang sudah sering kalian lihat, yang beredar di masyarakat selama ini, yang udah tahu undang-undang, PP, Perpres, Perda, dan lain-lain. Ada juga yang sifatnya tidak tertulis, yakni peraturan yang tumbuh dari kebiasaan adat istiadat. Ini yang tidak terlihat, tapi yang udah kalian patuh. Ambil contoh misalnya, ada nggak ya di sini yang tidak boleh motong kuku malam-malam? Itu merupakan hukum adat yang tidak tertulis. Hukumannya apa nggak ada, cuman kita akan ngerasa bersalah gitu loh ketika kita melakukan hal itu. Ini detailnya saya rasa ada di hukum adat yang sudah pernah kalian tempuh. Saya nggak akan bahas secara lebih dalam. Next ya, definisi dari peraturan perundang-undangan. Nah, ini teman-teman udah kita bahas pada minggu kemarin, yakni peraturan perundang-undangan itu simpelnya adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Di sini definisinya ini mencakup seluruhnya ya, baik itu undang-undang, PP, Perpres, dan lain-lain. Ini mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan yang pernah kalian lihat. Jadi peraturan perundang-undangan, dalamnya ada undang-undang, PP, Perpres, dan lain-lain. Ini gambarnya. Nah, jadi teman-teman, ini yang namanya Steuvenbau teori. Ini teorinya yang mengeluarkan siapa namanya? Saya lupa namanya. Steuvenbau teori. Hans Kelsen yang disempurnakan oleh muridnya Hans Nawiaski. Oke. Nah, menurut teorinya Hans Kelsen ini bahwa hukum yang ada di dunia saat ini mayoritas bersifat piramida, mengerucut dari aturan yang sifatnya umum, aturan yang sifatnya ini kayak semacam ya jadi bentuknya seperti piramida ya. Kenapa? Ini kelihatan kan mouse-nya. Nah, peraturan perundang-undangan yang paling tinggi ini syarat akan nilai, tapi jumlahnya sedikit. Semakin ke bawah, jumlah peraturannya semakin banyak, tapi dia udah tidak ada nilai. Maksudnya nggak multitafsir pertama, dan yang kedua lebih ke arah lebih teknisnya, lebih bersifat teknis. Yang undang-undang ini kan kayak apa ya? Kalau bahasanya itu kayak ground norm atau mungkin nilai-nilai yang pengen dicapai. Semakin ke bawah, semakin bersifat teknis. Oke, ini bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari secara lebih dalam nanti. Nah, ini kerangka peraturan perundang-undangannya. Kita akan bahas secara lebih mendalam pada pertemuan selanjutnya. Tapi mari kita lihat dulu contohnya. Tanpa banyak bicara, kita lihat contohnya. Saya nggak akan menunjukkan pada kalian contohnya, peraturan undang-undangan yang mungkin undang-undang dan lain-lain. Saya akan berikan contoh yang paling sederhana, yang kebetulan saya punya. Apa ya? Nah, ini. Kelihatan nggak? Oke ya. Kelihatan? Nanti bisa kalian lihat dulu aja. Kita bahas lebih lanjut aja nanti ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk nah, ini merupakan salah satu bentuk keputusan ya. Ini merupakan salah satu bentuk keputusan bentar. Nah,
Ini merupakan salah satu contoh basiking atau keputusan. Kenapa? Karena dia bersifat individual, merujuk pada satu orang tertentu atau sekelompok orang tertentu yang dalam hal ini dibuat oleh dekan, ditujukan pada satu orang tertentu, dibuat oleh rektor yang ditujukan pada satu orang tertentu, dalam hal ini saya. Nah, apa aja sih unsur-unsurnya? Memang saya buat terbalik biar nanti kalian bisa baca isinya apa, tapi formatnya kurang lebih sama. Yang ada di atas ini merupakan judul putusannya, judul keputusannya. Terus ini dasar hukum, oke, bisa dilihat ya, kan? Ini dasar hukum, terus ini considerance, terus ini, nah ini diktum, oke ya. Kita bahas ini dulu aja ya. Ini judulnya, pembukaan, dan pembukaan ini selalu, kalau misalnya undang-undang, nanti ada kayak semacam doanya, semacam demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu untuk yang vonis, atau dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, itu untuk yang undang-undang, berbeda-beda, bisa kalian lihat nanti. Terus kemudian nanti ada judul putusannya udah, nomornya, terus kemudian panitia judul ini, isi peraturan undang-undangannya, atau dalam hal ini isi keputusannya. Terus nanti ada menimbang ini merupakan contoh considerance. Considerance ini ya. Considerance itu menimbang, tadi dasar hukum ini mengingat ada undang-undangnya di sini ya, ada peraturan-peraturan di sini. Nah, itu merupakan contoh sederhananya. Oke. Nah, ini berbeda dengan kontrak. Oke ya. Berbeda dengan kontrak, kalau misalnya kalian membuat sebuah keputusan seperti ini, saya rasa sangat perlu juga. Kenapa? Karena ketika kalian nanti berada pada instansi ketika kalian sudah bekerja, skill-skill yang kalian dapatkan pada legal drafting ini sangat diperlukan sekali dalam kalian menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh dari keputusan. Kemudian kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Ada 2 pertanyaan akan saya janji. Pertanyaan kedua ini baik yang ganjil maupun genap sama saja. Nah, pertanyaan sederhana aja, nanti kalian jawab ya di ini, absensi seperti biasa. Yakni, nah, ya ini coba saya minta ya, kalian browsing, cari aja di bukalah undang-undang sembarang, cari contoh considerance. Oke. Contoh considerance bisa kalian browsing, cari, kemudian kalian kopas saja. Misalnya nih, undang-undang perbankan, cari considerance-nya apa, copy, paste, selesai. Pada absensi yang sudah disediakan. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama tadi, ada ganjil dan genap. Yang kedua nanti ada yang satu aja. Pertanyaan kedua itu untuk yang ganjil dan genap sama, yakni contoh considerance. Silakan kalian cari, terus kemudian jawab pada jangka waktu yang sudah ditentukan, yang dalam hal ini kayak saya beri kelonggaran, karena jumlahnya, karena waktunya saya perpanjang menjadi 6 jam, silahkan. Kira-kira sampai itu saja perkuliahan saya hari ini. Saya harap ilmu yang sudah saya berikan bermanfaat bagi kalian. Saya mohon maaf ketika nanti ada kesalahan dalam berkata-kata dan mungkin kesalahan teknis dan lain-lain. Saya harap kalian bisa menjawabnya. Ketika kalian ada pertanyaan atau mungkin bingung terkait teknis ataupun materi perkuliahan saya, silakan jangan ragu. Berikan pertanyaan kalian pada WA Group yang sudah disediakan. Saya rasa ini itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.